siapa yang nggak masuk hari ini? Rizka, Pak. Rizka, kemana Rizka? Nggak tahu, Pak. Waduh, nakal banget itu orang nggak masuk-masuk lagi mata pelajaran saya. Nanti dibilangin ya temennya ke Rizka kalau misalkan dia tidak masuk, suruh izin ke saya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, sebelum dimulai mungkin sampahnya dilihat dulu sekitar ada sampah yang berserakan atau enggak, bajunya dirapikan. Tolong jangan main HP dulu ya ketika belajar nanti. Baik, ketua kelas silakan pimpin Rizky ya. Siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelumnya ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu apa? Haji, Pak. Haji. Ya, haji itu apa sih? Ibadah ke tanah suci, Pak. Betul. Menunaikan rukun Islam yang kelima. Betul. Nah, haji itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Nah, kita umat Islam selain berhaji, bagi kita yang tidak mampu untuk berhaji di bulan Dzulhijjah pun kita merayakan Idul Adha juga yang biasa identik dengan pemotongan hewan kurban. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kurban. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini agar kalian tahu bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban, apa saja syarat-syaratnya dari hewan kurban tersebut. Baik, langsung saja. Pengertian kurban itu berasal dari bahasa Arab yang artinya qoriba atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu awal mulanya berasal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pada waktu itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dalam mimpi untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada mimpi tersebut Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Suatu ketika terjadi proses itu dan Nabi Ismail pun menyetujui apa yang disyaratkan oleh Allah melalui mimpi tersebut. Namun Allah berkehendak lain. Allah tukar Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing. Nah, maka dari itu sekarang kita melaksanakannya itu di bulan Dzulhijjah, di Idul Adha, pemotongan hewan kurban. Hukum melaksanakan hewan kurban itu apa sih? Alma? Atau Rizkia mungkin? Belum tahu. Oke. Hukum melaksanakan hewan kurban itu ialah sunnah muakkad. Nah, di sini tuh hukumnya sunnah muakkad berarti dianjurkan, penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Jadi barang siapa yang punya kelebihan harta untuk berkurban, dia itu wajib untuk berkurban. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berbunyi, jika kalian, yang artinya itu jika kalian memiliki kelebihan harta, namun kalian tidak berkurban, jangan mendekati tempat kami. Di situ jelas bahwasanya memang dianjurkan kita untuk berkurban. Di lain lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Itu artinya maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Di situ sudah jelas bahwasanya kita umat Islam ketika kita mampu untuk berkurban, kita harus berkurban. Nah, mungkin di sini banyak yang bertanya, lebih utama kurban dulu atau akikah dulu? Nah, untuk persoalan itu, jika memang kalian yang sudah diakikahkan oleh orang tua kalian, nah ketika orang tua kalian sudah ada duit, sudah ada rezeki untuk berkurban, maka orang tua kalian ataupun kalian wajib atau dianjurkan untuk berkurban. Kurban itu identik dengan apa sih? Penyembelihan apa? Kia? Kambing, Pak. Kambing. Lalu? Sapi. Sapi. Betul. Ada kambing, sapi, dan bisa juga
unta atau kerbau yang lainnya. Nah, tadi kan Rizkia bilang kurban itu hewannya kambing, sama bilang sapi. Nah, untuk kriterianya itu pertama kambing ya. Kambing itu dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun atau memasuki tahun ketiga. Nah, untuk domba itu digunakan untuk berkurban harus berusia lebih dari usia 1 tahun, misalkan 1,5 tahun itu boleh untuk berkurban. Nah, untuk sapi itu sahnya untuk dikurbankan itu berumur 2 tahun. Nah, ketika melaksanakan hewan kurban itu waktunya dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat hari raya Idul Adha. Nah, waktu pemotongannya itu sampai kapan? Sampai hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka dari itu waktu pemotongan hewan kurban itu 4 hari, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Namun lebih cepat lebih baik yaitu ketika hari hanya yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jika memang kondisi tidak memungkinkan seperti hari raya jatuh pada hari Jumat, itu bisa diundur di hari Sabtunya tanggal 11 Zulhijjah. Jadi seperti itu. Nah, untuk pembagian hewan kurban, itu yang pertama dibagikan kepada orang sekitar untuk fakir atau miskin gitu, yang orang-orang benar-benar membutuhkan. Nah, kedua kepada kerabat, dan juga nanti terakhir panitia mendapat bagian tersebut. Nah, dari penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan? Alma, Kia? Dapat Cukup, baik. Ya, baik, selanjutnya Bapak akan memberikan kuis pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurban? Saya, Pak. Ya, Rizkia. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Betul banget. Baik, tepuk tangan buat Rizkia. Yang kedua, kapan dilaksanakannya pemotongan hewan kurban? Saya, Pak. Ya, Alma. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, Pak. Iya, betul. Tepuk tangan buat Alma. Yeay. Hadiahnya mana, Pak? Nanti hadiahnya nanti di sini ada, kita di luar aja ya. Oke, Pak. Baik, mungkin itu ada lagi yang ingin bertanya. Tidak ada, Pak. Mungkin ada yang kurang jelas tentang kurban. Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, ini udah pada paham ya tentang kurban. Apa simpulkan lagi? Jadi kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, karena kurban juga kita meneladani dari sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang pada waktu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Nah, kurban ini ketika orang yang sudah mampu untuk berkurban namun dia tidak enggan untuk berkurban, maka sesuai sabda Nabi, janganlah engkau dekati tempat kami. Seperti itu maksudnya, mendekati tempat kami itu. Nabi pun ketika ada orang yang mampu untuk berkurban namun dia tidak mau atau enggan untuk berkurban, Nabi enggan menganggap dia sebagai umatnya. Itu. Nah, untuk pelaksanaannya sudah jelas, tanggal 10 juga 13 Zulhijjah. Kalau tanggal 14 gimana, Pak? Nggak boleh, karena batas akhirnya itu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Lebih cepat lebih baik. Ya, jadi itulah kesimpulan dari Bapak mengenai kurban. Minggu depan kita akan membahas tentang pernikahan. Jadi dipersiapkan Rizkia dan Alma, dibaca-baca di rumah. Ya, Pak. Nanti Bapak tanya satu-satu minggu depan, yang bisa jawab Bapak beri hadiah minggu depan. Terus juga sampaikan juga ke Rizka, itu dia tidak pernah hadir pelajaran saya. Ya, cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqillah wa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.